Halo Sobat Viewers, kembali lagi di channel AFC Wave Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membuat video pengetesan jarak dari perangkat RAP52OD ini. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya perangkat ini itu bagaimana gitu di lapangan. Karena perangkat ini sendiri sudah cukup lama beredar di lapangan, sudah banyak yang make. Tetapi kami baru sempat untuk membuat video pengetesan jarak ya, karena masih ada beberapa teman-teman yang bertanya nih, coverage jaraknya berapa, lalu kecepatannya bisa sampai berapa gitu. Nah, untuk perangkatnya sendiri, dia adalah perangkat Wi-Fi 5, dimana untuk MU-MIMO-nya sendiri dia sudah 2x2. Untuk maksimal wireless throughput ya, dia berada di angka 1300 Mbps untuk wireless throughputnya. Lalu fisiknya sendiri dia memiliki dua antena eksternal di sini. Nah, jadi untuk dua antena eksternalnya ini bisa kita ganti dengan antena SMA standar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi antenanya bisa kita copot, lalu bisa kita ganti dengan SMA standar antena yang lainnya. Nah, contohnya dari Ruiji sendiri dia memiliki antena SMA standar lainnya, yaitu antena untuk perangkat air metro. Yang mana untuk antena ini dia pancarannya 120 derajat di sini. Dia adalah antena 5 GHz, pancarannya 120 derajat dan jaraknya sendiri sekitar 5 km. Nah, untuk antena ini bisa kita pasangkan di perangkat RAP52OD ini. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, karena antena ini adalah antena 5 GHz, maka 2 GHz dari RAP52OD ini akan sangat kecil sekali sinyalnya. Karena apa? Karena kita hanya memiliki pancaran sinyal yang bawaannya tidak ada antenanya. Jadi antena ini sebagai penguat dari pancaran radio 2,4 GHz. Tapi karena antenanya ini cuma 5 GB yang dari air metro, maka sinyalnya akan sangat kecil sekali. Nah, lalu dari antena yang 5 GB ini, karena dia adalah antena PTP, maka dia pancarannya itu horizontal atau datar seperti ini. Jadi untuk vertikalnya, lurusannya ini hanya sedikit sekali, yaitu cuman 10 derajat aja. Jadi ketika kita pasang di ketinggian yang lumayan, dia tidak akan bisa mengcover user yang ada di bawahnya. Karena 10 derajat itu sangat pendek sekali pancarannya. Dia akan mengcover user yang sudah lumayan jauh, baru tercover oleh dia. Nah, oke. Jadi untuk antena 5 GHz air metro seperti itu. Nah, pengetesannya sendiri bagaimana untuk RAP52OD ini? Jadi kita akan melakukan pengetesan jarak mulai dari 10 meter, 30 meter, 50 meter, dan juga 100 meter. Nah, pengetesannya sendiri kita akan menggunakan speed test, yaitu speed test lokal. Jadi kita memiliki server yang terhubung dengan router Wi-Fi di dalam sana. Dan kita akan connect menggunakan device kita, mau itu HP ataupun laptop, ke perangkat RAP52OD-nya, lalu melakukan speed test. Nantinya akan terlihat untuk kualitas link transmitnya ataupun kecepatan speed dari perangkat RAP52OD ini. Nah, oke. Untuk pemilihan channel frekuensi dan juga channel width-nya bagaimana? Nah, untuk channel frekuensi dan juga channel width-nya harus teman-teman sesuaikan di lokasi yang teman-teman miliki. Jadi pertama kita harus cek menggunakan aplikasi Wi-Fi Moho kalau di handphone, ataupun kita mengecek menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer jika menggunakan laptop. Jadi kita harus cek dulu channel mana yang kosong. Nah, kalau channel itu kosong, maka channel tersebutlah yang akan kita pilih untuk perangkat akses point kita. Nah, sebagai contoh nanti akan saya tampilkan gambarnya pemilihan channel dari perangkat RAP52OD ini, yaitu di 2 GHz saya memilih channel 1, dan di 5 GHz saya memilih channel 161 sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar sini. Nah, lalu untuk interferensinya, seperti teman-teman lihat, untuk daerah yang ada di sini itu adalah daerah perkantoran, yang mana interferensinya ini sangat kuat sekali. Karena kalau perkantoran itu pastinya ada sinyal wireless yang sangat banyak atau perangkat wireless yang sangat banyak. Oke. Next, untuk pemasangan dari RAP52OD ini. Nah, jadi untuk pemasangan RAP52OD ini, dari boxnya bawaannya itu memiliki bracket tambahan. Nah, bracket bawaannya di sini teman-teman bisa lihat, untuk bracket bawaannya dia untuk pemasangan di pole ataupun di tiang. Jadi kita tinggal ikat aja tali tis di sini.
Nah, ataupun ada bracket tambahan dari boxnya, yaitu untuk pemasangan di wall ataupun di dinding. Jadi ada bracketnya dan juga ada bautnya di dalam boxnya tersebut. Jadi ada dua opsi untuk perangkat RAP52OD ini. Bisa kita pasang di wall ataupun bisa kita pasang di pole atau tiang seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan pengetesan jarak dari perangkat RAP52OD ini. Oke teman-teman, ada informasi khusus nih buat teman-teman semua yang ingin membeli access point RAP52OD ini. Nah, jadi untuk access point dari seri Ruijiri yang WV5 ini mulai dari RAP 2200F dan juga RAP 2200E, dia itu tidak bisa yang namanya membuat captive portal secara standalone. Nah, jadi dia ini nggak bisa membuat captive portal tanpa adanya router dari Ruijiri. Jadi harus ada EG100, 200 ataupun EG300 untuk menemani RAP 2200F maupun 2200E untuk membuat captive portalnya. Nah, pengecualian untuk perangkat RAP52OD ini yang mana dia masih WV5 tetapi dia sudah bisa membuat captive portal secara standalone atau berdiri sendiri. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya beli EG100, 200 ataupun 300 untuk membuat captive portal menggunakan RAP52OD ini. Nah, jadi perangkat ini sangat cocok sekali untuk user yang mungkin ya sekitar 10 sampai 20 user untuk connect ke dalam RAP52OD ini tanpa menggunakan router. Karena jika usernya sudah di atas itu, disarankan untuk membeli router. Karena apa? Karena takutnya modem dari ISP atau modem dari internetnya itu tidak mampu untuk menghandle user dengan jumlah yang banyak. Nah, oke. Dan juga untuk perangkat access point yang sudah seri WV6, mungkin seperti seri 2260 series ataupun 6262 dan juga 6260 series, itu dia sudah support yang namanya standalone captive portal. Jadi yang tidak support standalone captive portal ada di seri Wi-Fi 5 aja. Nah, tetapi sekali lagi pengecualian untuk seri RAP52OD ini. Dia sudah support yang namanya standalone captive portal. Nah, untuk cara konfigurasinya bagaimana? Untuk cara konfigurasinya, teman-teman bisa mengkoneksikan perangkat RAP52OD ini ke internet terlebih dahulu, lalu kita koneksikan ke dalam Ruiji Cloud-nya. Jadi kita harus membuat akun Ruiji Cloud-nya dan mendaftarkan perangkat RAP52OD ini ke dalam akun Ruiji Cloud kita. Nah, jika sudah terdaftar, kita buka dari laptop. Ini bisa buka dari laptop ataupun kita bisa buka dari handphone. Tetapi saat ini saya menyarankan untuk menggunakan laptop saja untuk konfigurasi captive portalnya atau mengkonfigurasi voucherannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pertama masuk ke bagian out dan account di sini. Lalu di authentication ini ada yang namanya captive portal. Nah, di sini kita bisa klik aja. Lalu kita tambahkan captive portal terbaru. Nah, di sini kita buat nama captive portalnya terlebih dahulu. Contohnya seperti voucheran. Lalu kita pilih nih untuk SSID-nya mau yang mana yang kita terapin. Nah, sebagai contoh di sini saya akan pilih RAP52OD yang 5 GHz sebagai SSID untuk voucherannya. Dan yang 2 GB ini akan kita polosin aja, yaitu menggunakan password biasa. Nah, contohnya seperti ini, kita klik. Nah, setelah itu di sini ada pilihan untuk seamless online-nya. Yang mana kalau kita aktifin seamless online-nya, user nggak perlu login ulang untuk vouchernya tersebut. Jadi nanti ada kode vouchernya dan itu harus dimasukin ke dalam captive portalnya nanti. Nah, kalau kita seamless online kita aktifkan, lalu kita pilih durasinya, contohnya seperti ini 1 hari. Dalam 1 hari, ketika si usernya ini reconnect wifi-nya, maka dia tidak perlu yang namanya masukin ulang kode vouchernya lagi. Jadi dia bisa langsung koneksi, bisa langsung mendapatkan internet. Nah, selanjutnya
bisa juga kita matikan kalau kita ingin user tersebut harus selalu reconnect, harus selalu masukin ulang kode passwordnya. Nah, lalu juga ada portal escape, yang mana portal escape ini digunakan ketika si perangkatnya RAP52OD ini mungkin tidak bisa terhubung dengan Ruiji Cloud, yang mana Ruiji Cloud ini berfungsi sebagai portal servernya. Jadi servernya ini menggunakan Ruiji Cloud. Nah, ketika si RAP-nya tidak bisa connect ke Ruiji Cloud, user yang akan connect ke RAP52OD ini dapat langsung mengakses internetnya tanpa perlu melewati kode vouchernya tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin usernya tetap harus melewati kode vouchernya tersebut, maka portal escape ini bisa dimatikan saja. Tetapi dengan resiko portalnya tersebut tidak akan tampil di device usernya karena server portalnya sedang mati atau sedang tidak terkoneksi. Nah, di sini selanjutnya kita pilih yang namanya add page, kita tambahkan. Untuk login optionnya kita bisa buat yang namanya voucher. Lalu portal name-nya kita bikin nama portalnya. Contohnya seperti ini. Kita buat voucheran aja. Lalu ada show balance page, yang mana kalau kita aktifkan nanti akan ada sisa waktu dari kode voucher tersebut. Misalnya diaktifkan sekarang nih, kita buat durasinya 8 jam. Nanti akan muncul nih di balance page-nya sisa berapa jam lagi voucher tersebut bisa digunakan. Nah, lalu ada juga post login URL. Di sini bisa kita setting, jadi ketika si usernya connect ke WiFi kita, lalu dia masukin kode voucher, nantinya user tersebut akan diredirect ataupun diarahkan ke URL yang kita taruh di sini, ataupun bisa juga kita kosongin aja. Nah, selanjutnya di sini kita buat desainnya. Nah, untuk desainnya sendiri teman-teman bisa upload sendiri. Di sini bisa diupload sendiri bagaimana desainnya maunya. Lalu juga bisa kita setting untuk posisi logonya nanti. Lalu kita secara default sudah dibuatkan beberapa template desain oleh Ruiji-nya seperti ini. Nah, tetapi teman-teman bisa kreasikan sendiri dengan sesuka hati teman-teman semua. Nah, contohnya sini saya ingin membuat yang seperti coffee shop aja. Lalu untuk backgroundnya juga teman-teman bisa upload juga ya, bisa dipilih sendiri mau seperti apa. Lalu yang lainnya juga bisa diedit. Contohnya seperti ini. Saya ingin mengganti akses code ini menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya sini saya akan ganti, masukkan kode voucher. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa kita ganti juga nih. Bisa kita customize sendiri. Lalu juga ada tampilan untuk desktopnya. Nah, jadi di sini ada tampilan desktop seperti ini. Dan juga ada tampilan mobile-nya. Jadi teman-teman bisa ganti nih semuanya sesuai kemauan teman-teman semua tanpa perlu belajar ngoding, yaitu belajar HTML itu nggak perlu. Kita tinggal ganti-ganti aja di sini, rename aja, dan semuanya sudah sesuai kreasi kalian sendiri. Nah, jika sudah membuat desainnya kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita pilih Kapti portalnya yang mana. Contohnya seperti ini, kita checklist kita portalnya, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah membuat portalnya, langkah selanjutnya adalah membuat voucher dari portalnya tersebut. Caranya gimana? Caranya kita ke out and account lagi, lalu kita masuk ke bagian account. Di sini ada user management. Di sini kita klik. Lalu kita buat user groupnya terlebih dahulu. Nah, untuk user group ya di sini kita bisa klik. Lalu kita tambahkan untuk namanya, misal untuk durasi 8 jam. Nah, di sini untuk harga masih terbatas 4 digit saja. Ini belum diupdate kembali. Jadi teman-teman bisa kosongin aja untuk harganya. Lalu concurrent device di sini maksudnya adalah berapa device yang bisa menggunakan satu kode voucher. Jadi misalnya di sini grupnya nih, lalu kita sudah buat vouchernya. Nantinya
satu kode voucher tersebut bisa digunakan berapa device. Saran dari saya menggunakan satu device aja, karena agar setiap perangkat itu harus membeli kode vouchernya masing-masing. Lalu di sini periodenya bisa kita setting, ada 30 menit, 1 jam, dan yang lainnya, ataupun bisa kita custom. Nah, customnya sendiri ada hitungan menit, jam, hari, dan juga mingguan. Nah, di sini untuk sesuai nama policy-nya, kita buat hour aja atau jam. Kita isi 8 jam. Lalu untuk kuota, teman-teman harus ingat, kuota ini tidak bisa disupport oleh RII AP. Nah, jadi untuk RII AP biasanya nama serinya adalah RAP. Nah, sedangkan kalau kuota ini itu biasanya disupport oleh AP series ataupun RUIGI AP. Nah, untuk nama serinya biasanya ada AP720, AP810, 820, 840, dan sebagainya. Nah, di sini kita unlimitedin aja. Lalu untuk limit bandwidth-nya. Nah, untuk limit bandwidth-nya misalnya kita atur di 5 mega. Lalu juga download-nya kita atur di 5 mega. Dan di sini bisa kita aktifkan bin mag-nya. Jadi ketika ada satu device yang sudah menggunakan kode voucher tersebut, maka device lain tidak bisa menggunakan kode voucher yang sama. Jadi di sini kita harus daftarkan MAC-nya ke dalam voucher tersebut. Setelah itu ada juga bin SSID atau bin network. Di sini kita bisa pilih kalau ingin menggunakan user group policy ini digunakannya buat SSID mana. Jadi nggak bisa sembarang SSID gitu yang bisa masuk ke dalam user group policy ini. Nah, tapi di sini Captive portalnya harus dibuat dulu ya. Kalau kita punya 8 SSID, maka 8 Captive portal yang harus kita buat kalau ingin menggunakan by network ini. Nah, sini kita matikan aja. Oke, sebentar saya coba matikan untuk notifikasinya. Oke. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat untuk user groupnya. Untuk user groupnya sudah terbuat. Selanjutnya kita buat vouchernya. Nah, untuk buat vouchernya juga gampang banget. Kita tinggal klik add voucher aja. Pilih kuantitinya mau berapa. Kita coba pilih 10. Lalu voucher grupnya yang mana? 8 jam. Nih kita pilih. Lalu di sini user information setting. Biasanya ini dibuat kalau per satu orang. Jadi satu grup ini itu dimiliki oleh satu orang. Nah, ini bisa kita isi nih. Data-datanya ini punya siapa vouchernya. Ataupun untuk advance settingnya di sini bisa kita pilih varian kode vouchernya. Ada alphanumerik, ada alfabetik, ada numerik. Nah, jadi di sini bisa kita pilih. Kalau yang alphanumerik adalah gabungan angka dan huruf. Alfabetik itu huruf doang, dan numerik ini angka doang. Di sini kita pilih yang alphanumerik. Panjang kode vouchernya maksimal 9, minimalnya 6. Di sini kita pilih 6 aja. Kita klik OK dan semuanya sudah terbuat secara otomatis. Nah, lalu kode voucher ini juga bisa kita print. Nah, bentuk printnya kayak gimana? Bentuk printnya seperti ini. Kalau kita klik All voucher kodenya, lalu kita klik print voucher. Nah, di sini bisa kita tambahkan logo sendiri ataupun bisa kita matikan logonya. Nah, biasanya teman-teman ini mungkin ada yang ingin nambahin logo sendiri ataupun nggak punya logo nih. Jadi ya udah polosan aja seperti ini. Itu juga bisa. Nah, lalu di bawahnya mungkin kita bisa tambahin satu kode untuk satu perangkat. Misalnya seperti itu. Nah, di sini akan ada teksnya di bawah. Nah, selanjutnya untuk pilihannya. Biasanya untuk pilihannya ini saya memilihnya itu kuota, lalu juga maksimum upload dan downloadnya berapa. Dan profil name-nya ini akan mengikuti nama grup yang kita buat tadi. Contohnya seperti ini. Kalau kita klik OK, nah dia bisa di print kayak gini. Akan muncul tampilan printnya. Jadi ini ada kodenya, ada profil name-nya, maksimum speednya berapa, dan kuotanya unlimited. Jadi seperti itu, bisa kita print juga.
Kalau nggak mau di print, nah sekarang di sini, oke, ulang dulu. Nah, di sini untuk langkah pengerjaan Captive Portal dan juga vouchernya sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk Captive Portalnya tersebut apakah berjalan di handphone saya ataupun tidak. Di sini saya akan coba untuk screen record dari HP saya. Nah, pertama saya akan connect dulu ke RAP52OD-nya. Nah, jadi untuk RAP52OD-nya ini di sini saya akan record RAP52OD yang 5 GHz. Saat ini data akan saya matikan dulu. Lalu juga akan saya bisuin untuk notifikasi. Sini saya login. Nah, di sini dia akan memerlukan autentikasi. Lalu kalau memerlukan autentikasi, kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Kita tinggal masukin kode vouchernya aja. Jadi kode vouchernya berapa gitu kita masukin. Nah, secara default di beberapa device itu sudah otomatis redirect ke dalam tampilan vouchernya. Jadi nggak perlu tuh yang namanya kita pencet manual untuk masuknya. Contohnya seperti ini. Oke, sini saya masukin dulu passwordnya. Nah, kalau di sini HP saya sendiri harus masukin manual atau mencet manual nih untuk masuk ke portal landing page-nya. Tetapi di beberapa device itu sudah otomatis redirect ke halaman landing page-nya tersebut. Nah, sebagai contoh untuk yang 2 GHz-nya, tadi kan kita nggak pilih nih buat Captive Portalnya. Di sini kita tinggal connect aja seperti biasa. Kita tinggal connect. Oke, untuk yang 2 GHz sudah connect, coba kita tes di YouTube apakah internetnya jalan atau tidak. Nah, oke, mungkin agak sedikit nge-lag ya internetnya, karena internet saya di sini sepertinya sedang bermasalah. Oke, coba kita tunggu. Sepertinya internetnya agak bermasalah di sini. Tapi untuk internetnya sendiri sudah berjalan di RAP yang 2 GHz-nya. Coba kalau kita speed test, kita dapat berapa di sini? Speed test. Oke. Kita coba speed test. Nah, jadi untuk speed testnya 85 Mbps, 80 Mbps ke atas. Nah, ini yang 2 GHz-nya, yang mana kita tidak melakukan limitasi dan juga kita tidak membuat kode vouchernya tersebut. Nah, sekarang kita coba tes pakai yang ada kode vouchernya. Di sini coba kita masuk lagi ke RAP52OD yang 5 GHz. Di sini saya akan masukin salah satu kodenya, yaitu kode pertama 2B SPPV. Ini kita login. Nah, kalau HP saya sendiri ketika ada tampilan landing page seperti tadi itu langsung nge-skip. Tapi ada beberapa device yang sudah saya tes juga itu tidak nge-skip landing page-nya. Jadi kalau di HP saya nggak tahu nih berapa sisa jam kode voucher yang saya buat tersebut. Tapi kalau di device yang lain itu kelihatan untuk landing page-nya sisa berapa jam. Nah, di sini karena kita sudah connect ke RAP yang 5 GHz ya, yang mana tadi kita sudah setting untuk user groupnya yaitu 5 Mbps saja. Sekarang kita buktikan apakah bisa terlimitasi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita coba speed test. Oke, jadi untuk speed testnya mungkin masih agak sedikit ngebug.
Coba kita ulang lagi. Oke, teman-teman, sepertinya saya ketinggalan satu settingan lagi, yaitu wireless rate limit. Ada di device config, lalu rate limit. Nah, di sini coba kita nyalakan untuk rate limitnya. Nah, kenapa kita harus menambahkan wireless rate limit ini? Karena kita tidak memiliki router untuk mengatur limitasi bandwidthnya. Nah, kalau kita sudah punya router, ketika kita aktifin rate limit di sini, maka itu sudah diterapkan oleh perangkat routernya tersebut. Jadi kita nggak perlu nyalain rate limit yang ada di sini. Nah, sekarang karena saya sudah nyalain rate limitnya, di sini kita coba tes lagi nih untuk speed test ya, apakah jalan atau tidak. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah berjalan dengan semestinya ya teman-teman. Karena fitur yang satu itu belum saya setting tadi, yaitu di device config dan di rate limit. Kita harus menyalakan wireless rate limitnya. Nanti dia akan terlimitasi sesuai grup voucher yang kita buat seperti ini. Nah, di sini 5 Mbps. Oke. Jadi untuk settingan Captive portalnya seperti itu aja. Semuanya sangat gampang karena dibantu dengan Ruiji Cloud. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya capek-capek belajar ngoding untuk desain website Captive portal kita. Nah, itu kita nggak perlu capek-capek ngoding. Semuanya tinggal klik-klik aja, lalu juga kita tinggal tambahin aja untuk kata-kata yang ingin dimasukkannya apa. Nah, oke. Selanjutnya untuk pengetesan jaraknya akan kita lakukan. Oke Sobat Webers, jadi sekarang kita ada di lokasi 10 meter dari akses point. Bisa dilihat untuk akses pointnya ada di sebelah sana. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi untuk pengetesan kita pada kali ini menggunakan dua perangkat. Yang pertama itu adalah perangkat handphone, dan yang kedua adalah perangkat laptop seperti ini. Nah, kenapa kita mengetes menggunakan dua perangkat? Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa chipset sinyal WiFi dari perangkat handphone dan perangkat laptop itu berbeda. Jadi untuk speknya sendiri itu lebih besar yang ada di perangkat laptop. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum mengetahuinya kalau speed test hasilnya itu nanti akan lebih besar di laptop dibandingkan di handphone yang teman-teman miliki. Tapi itu sendiri tergantung dari spek laptop yang dimiliki oleh teman-teman tersebut. Nah, oke, kita bisa langsung melihat video pengetesan speed testnya aja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pengetesan pertama bisa menggunakan handphone dan pertama saya akan connect ke frekuensi 5 GB. Bisa dilihat untuk link transmitnya yaitu 192 Mbps untuk link transmitnya. Nah, di sini kita coba speed test di frekuensi 5 GHz-nya dari jarak 10 meter. Nah, untuk kecepatan downloadnya sendiri bisa mendapat sekitar 140 Mbps untuk downloadnya. Nah, lalu untuk uploadnya sendiri di sini dia naik turun ya, bisa dari 100 Mbps ataupun bisa turun ke sekitar 60 Mbps. Dan rata-ratanya sendiri nanti bisa kita lihat di akhir yaitu sekitar 65 Mbps. Ini untuk frekuensi yang 5 GHz-nya. Nah, sekarang kita connect ke yang 2 GHz. Untuk link transmitnya juga sama, 192 Mbps. Dan untuk hasil speed testnya bisa kita lihat. Di sini untuk downloadnya sekitar 60 Mbps.
Nah, untuk uploadnya sendiri di sini dia juga agak naik turun, bisa sekitar 80, 70 bahkan sampai 60 Mbps. Nah, untuk rata-ratanya sendiri dia berada di sekitar 60 Mbps untuk uploadnya. Nah, selanjutnya ini untuk pengetesan menggunakan laptopnya. Di sini untuk laptopnya sendiri kita connect dulu ke yang 5 GHz. Nah, untuk yang 5 GHz di sini connect menggunakan link transmit sekitar 800 Mbps. Dan hasil speed testnya untuk download sekitar 300 sampai 400 Mbps untuk downloadnya. Nah, rata-rata downloadnya ada di angka 390 Mbps. Untuk uploadnya sendiri, di sini rata-ratanya juga sama, menyentuh angka 300 Mbps. Nah, yaitu di angka 320 Mbps. Untuk pengetesan sendiri, yaitu kita ke lokal pengetesan. Di sini ada servernya sendiri ya, untuk lokal pengetesannya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada di posisi 30 meter dari perangkat akses pointnya. Bisa dilihat untuk akses pointnya di sana, bisa di zoom untuk akses pointnya. Oke. Nah, jadi untuk jaraknya 30 meter saat ini dan kita akan melakukan pengetesan speed testnya lagi. Oke, jadi ini di jarak 30 meter. Kita tes untuk kecepatan yang 5 GB-nya dulu. Di sini untuk yang 5 GB-nya dia ada di angka sekitar 130 Mbps untuk downloadnya. Nah, untuk uploadnya sendiri dia berada di angka sekitar 40 Mbps untuk uploadnya. Nah, untuk 2 GHz bisa kita lihat di sini link transmitnya yaitu sama, masih 192 Mbps untuk link transmitnya. Untuk kecepatannya di sini untuk download sekitar 40 Mbps untuk rata-ratanya. Nah, untuk uploadnya sendiri di sini sama, ada di sekitar angka 40 Mbps. Nah, sekarang kita masuk ke pengetesan dari laptopnya. Di sini untuk laptopnya kita coba connect ke yang 5 GHz terlebih dahulu. Kita lihat untuk link transmitnya di sini sekitar 800 Mbps, atau untuk kecepatannya ketika kita refresh itu sekitar 500 Mbps link transmitnya. Jadi terkadang dia berubah-ubah tergantung dengan kondisi kita. Dan hasil speed testnya sendiri di sini masih berada di angka 340 Mbps. Jadi masih lumayan kenceng di jarak 30 meter dari akses pointnya. Nah, untuk uploadnya dia berada di angka sekitar 200 Mbps sampai 300 Mbps untuk rata-ratanya. Nah, hasil akhirnya di angka 270 Mbps. Ini untuk 5 GHz. Sekarang kita coba connect ke yang 2,4 GHz nya. Nah, untuk yang 2,4 GHz nya link transmitnya sekitar 140 Mbps. Di sini untuk downloadnya bisa mencapai angka 120 Mbps rata-ratanya. Nah, untuk uploadnya sendiri juga sama, rata-ratanya sekitar di angka 100 sampai 90. Jadi dia agak naik turun.
Dan untuk hasil akhirnya di sini untuk uploadnya sendiri ada di angka 97 Mbps. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengetesan 10 meter dan juga 30 meter, sekarang kita ada di lokasi pengetesan ketiga, yaitu 50 meter dari akses poinnya. Nah, untuk akses poinnya sendiri ada di sebelah sana. Itu sudah cukup lumayan jauh ya untuk akses poinnya, karena dia sendiri bentuknya kecil, jadi kita sudah sedikit sulit nih untuk melihat akses poin tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan dari laptop dan juga HP-nya. Oke, next sekarang ada di jarak 50 meter dari perangkat akses poinnya. Untuk link transmit 5 GB-nya sendiri masih ada di angka 190 Mbps. Ketika kita speed test di sini sudah mulai turun ya untuk kecepatannya, sudah berada di bawah 100 Mbps, yaitu sekitar 60 Mbps, 50 sampai 60 Mbps untuk downloadnya. Untuk uploadnya di sini juga sudah lumayan turun, ada di angka mungkin rata-ratanya ini sekitar 10 ataupun di bawah dari 10 sendiri. Nah, biasanya untuk kejadian seperti ini di lokasi tersebut itu banyak interferensi yang terjadi. Jadi untuk kecepatannya lumayan turun secara signifikan. Itu 5 GHz, sekarang kita ke 2 GHz nya. Link transmitnya 170 Mbps. Untuk speed testnya sendiri, di sini kita lihat untuk yang downloadnya ada di angka 20 sampai 30, atau dia juga turun ke 10 Mbps. Jadi agak naik turun juga, sama rata-ratanya dia berada di angka 14 Mbps untuk download. Nah, untuk uploadnya sendiri dia juga sama, agak naik turun dari 30 sampai 10. Ini untuk hasil akhirnya yaitu sekitar 19 Mbps itu untuk uploadnya. Nah, next untuk pengetesan dari laptop di jarak 50 meter dari akses point. Di sini kita connect ke yang 5 GHz dulu. Untuk link transmitnya di angka 500 Mbps dan juga uploadnya 200 Mbps. Nah, di speed test, downloadnya sendiri dia mencapai angka 300 Mbps untuk rata-ratanya. Jadi masih lumayan tinggi kalau menggunakan laptop. Karena chipset sinyalnya dari laptop dan juga HP itu berbeda. Nah, untuk uploadnya sendiri dari laptop ini sekitar 200 Mbps untuk rata-ratanya. Jadi sangat jauh sekali dengan menggunakan handphone. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ada di posisi pengetesan terakhir, yaitu posisi pengetesan keempat, yang mana untuk lokasi sekarang adalah 100 meter dari akses poinnya. Nah, untuk akses poinnya sendiri sudah sangat jauh sekali ya. Entah di iPhone itu masih terlihat atau tidak, tapi sudah sangat jauh di tengah-tengah sana. Nah, jadi untuk sekarang kita akan melakukan video pengetesan kecepatannya lagi menggunakan handphone dan juga laptop. Nah, ini untuk pengetesan jarak yang paling jauh yaitu 100 meter. Di sini 5 GHz-nya dapat link transmit sekitar 100 Mbps. Nah, untuk kecepatan downloadnya sendiri dari handphone di sini bisa mencapai 40-an ataupun 30 sampai 40. Di sini lebih cepat dibandingkan yang 50 meter dari akses point karena areanya lebih terbuka dari interferensi. Nah, untuk uploadnya juga sama, di sini lebih tinggi. Tapi dia juga agak sedikit turun, tidak stabil. Nah, dengan hasil akhirnya sendiri uploadnya yaitu di 1 Mbps untuk yang 5 GHz ya. Ya, oke, di sini kita coba yang 2 GHz ya. Link transmitnya sendiri ada di angka 170 Mbps. Kita speed test di downloadnya yaitu sekitar 20 Mbps rata-ratanya. Dan juga dia turun di angka 10 Mbps. Tapi hasil akhirnya rata-rata tetap di angka 20 Mbps. Nah, untuk uploadnya di sini juga sama.
ada di angka 30 sampai di bawah 10 Mbps. Jadi dia kurang stabil untuk uploadnya. Kemungkinan ini juga terjadi karena perangkat yang kita miliki adalah perangkat demo. Mungkin ada kerusakan yang kita tidak ketahui di antena dari uploadnya sendiri. Nah, di sini untuk yang kecepatan laptop 5 GHz dapat link transmit sekitar 500 Mbps. Atau kita refresh lagi juga bisa naik. Jadi dia naik turun untuk link transmitnya. Nah, tetapi untuk kecepatan speed testnya di sini di download sekitar 100 sampai 200 Mbps, kadang naik turun. Dan hasil akhir rata-ratanya ada di angka 190 Mbps. Untuk uploadnya di sini juga sama, naik turun, bisa sampai 100 lebih ataupun di bawah 100 Mbps. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri ada di angka 90 Mbps. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengetesan mulai dari 10 meter, 30 meter, 50 meter, dan juga 100 meter menggunakan antena bawaan dari RAP52OD, sekarang kita melakukan pengetesan menggunakan antena air metro yang 5 GB di lokasi 100 meter dari akses poinnya. Nah, untuk teman-teman bisa lihat sendiri untuk lokasi akses poinnya itu ada di sana. Jadi bisa dibantu zoom juga. Nah, jadi untuk air metro menggunakan air metro di sana antenanya RAP52OD dan digabung dengan antena dari Air Metro series. Nah, sekarang kita akan melakukan video pengetesan kecepatannya. Nah, lalu ini yang terakhir adalah pengetesan menggunakan laptop di 5 GHz menggunakan antena Air Metro dari jarak 100 meter. Nah, untuk link transmitter sendiri dapat di angka 500 Mbps. Nah, untuk pengetesan sebelumnya kesimpulannya adalah antena dari headphone dan juga antena dari laptop itu sangat berbeda hasilnya. Jadi kadang teman-teman ada yang menggunakan pengetesan menggunakan handphone itu mendapatkan speed yang lebih kecil dibandingkan ketika kita menggunakan laptop untuk pengetesannya. Tapi itu sendiri tergantung dengan masing-masing tipe handphone dan juga laptop yang teman-teman pakai. Nah, lalu ini membuktikan bahwa untuk speed test menggunakan antena Air Metro pun perangkat RAP52OD ini sangat bisa dipakai dan untuk 5 GHz ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian perangkat networking seperti Ruijie, Cambium, Unify, dan juga yang lainnya, bisa kontak ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini atau bisa chat admin Instagram kita dengan link yang sudah saya taruh di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.